Tanggal 8 Januari tahun 1989 adalah hari yang menyedihkan untuk ibu dari Zachary Deckery. Karena pada hari itu ia harus kehilangan Zachary. Ibu Zachary yang bernama Tanya ini sempat menelpon pihak kepolisian. Tanya menelpon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa ada 3 orang berkulit hitam ini menculik anaknya di dekat pusat perbelanjaan. Tapi ternyata saat pihak kepolisian yang memulai penyelidikan kasus hilangnya Zachary ini, dengan cepat aja nih pihak kepolisian ternyata mengetahui kalau Tanya ini tuh sedang berbohong. Waktu didesak sama pihak kepolisian, akhirnya Tanya ini mengatakan kalau dia tuh sudah melakukan hal yang buruk. Waktu diwawancara sama pihak kepolisian, akhirnya Tanya ini bercerita tentang apa yang terjadi kepada Zachary. Jadi karena Zachary ini tuh nangis terus dan Tanya ini ngerasa terganggu sama tangisannya si Zachary, akhirnya Zachary ini tuh dibawa ke kamar mandi nih sama si Tanya. Kemudian Zachary ini tuh dimasukkan ke dalam bathtub alias bak mandi. Terus Zachary ini tuh diletakkan tertelungkup di dalam bak mandi tersebut. Habis itu Tanya menyalakan keran air nih. Dan dia bilang kalau keran yang dia buka itu nggak banyak. Jadi cuma ada tetesan-tetesan air yang masuk ke dalam bak tersebut. Tapi ternyata walaupun memang keran dan airnya ini keluarnya sedikit, lama-lama kan akan penuh juga ya. Dan ini membuat Zachary itu tenggelam. Dan pada akhirnya tentu saja Zachary pun menghembuskan nafasnya di dalam bak mandi tersebut. Dan waktu Tanya tahu nih kalau Zachary ini udah nggak ada nyawanya, dia sama suaminya Phillips langsung membawa Zachary keluar dari rumah. Tapi bukannya membawa Zachary untuk mencari pertolongan atau pergi ke rumah sakit, mereka ini justru membawa tubuhnya Zachary ini ke sebuah jembatan di Pennsylvania. Dan dari atas jembatan itu mereka membuang tubuhnya Zachary. Dan setelah 4 hari pencarian besar-besaran sama pihak kepolisian ya, akhirnya pihak kepolisian ini menemukan 4 kantong berisi kepala, kaki, dan tangannya Zachary. Dan 2 hari kemudian akhirnya pihak kepolisian menemukan tubuhnya Zachary. Tubuh kecilnya ini terbungkus selimut bayi berwarna kuning dan dikasih pemberat berupa barbel nih sama kedua orang tuanya. Tubuhnya ini pun ditemukan tersangkut di tumpukan bebatuan tepat di bawah bendungan di anak sungai yang berbeda yang jauhnya itu 50 mil dari tempat dia dibuang. Dan saat tim forensik ini memeriksa tubuhnya Zack, ternyata 6 tulang rusuknya Zack dan tulang selangkanya itu patah. Bahkan patahannya ini terjadi sebelum Zack ini berusia 3 minggu. Ditambah lagi 2 tulang rusuknya patah pada saat ia kehilangannya. Plus lagi kepalanya pun dipukul. Sampai akhirnya Zack ini tuh menderita retak di bagian tengkoraknya. Dan akhirnya Tanya, sang ibu tuh didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Sementara itu, Philip, sang ayah ini didakwa karena telah memisah-misahkan tubuhnya Zack dan bekerja sama dengan istrinya, Tanya. Dan akhirnya ya, di akhir Januari tahun 1989, Zack ini dimakamkan. Dan pada hari pemakaman ini, Tanya ini meminta izin kepada pihak kepolisian dan hakim buat mendatangi pemakamannya Zack. Tapi tentu aja itu ditolak. Tapi sang ayah Phillips keluar dengan jaminan dan pada akhirnya nih menghadiri pemakaman anaknya Zack, anak yang udah dia badannya. Pada awal persidangan ya, Tanya ini tuh mengakui bahwa dia melakukan kesalahan itu karena dia tuh ya ada sesuatu lah di dalam kepalanya. Tapi pada bulan April tahun 1989, Tanya ini tuh menulis surat buat hakim. Dan di dalam surat itu dia bilang kalau dia tuh mau membatalkan pengakuannya atas kegilaan yang ada di dalam kepalanya. Dan pada saat itu dia bertekad banget nih bahwa dia mau mengakui semua kesalahannya, semua hal yang telah dia lakukan kepada Jack. Di dalam surat yang dia tulis ini, dia mengakui kalau dia merasa bersalah karena dia telah membuat Jack ini tenggelam, memotong tubuhnya Zack, membaginya ke dalam beberapa kantong dan membuangnya ke sungai, plus menambahkan beban ke tubuhnya Zack supaya dia tuh terus tenggelam. Dan pada Juli tahun 1989, Tanya akhirnya dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dan Tanya pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tahu rasa kau Tanya. Sementara Philip nih dinyatakan bersalah atas konspirasi kriminalnya dengan Tanya.
Dan Phillips ini dijatuhi hukuman 9 sampai 23 bulan penjara. Cuma 23 bulan penjara. Plus ditambah lagi nih 5 tahun masa percobaan buat Phillips. Terus di bulan Maret tahun 1990 pengacaranya Tanya ini tuh mau melakukan banding nih. Tapi ternyata bandingnya itu ditolak sama pihak pengadilan. Nah sementara Phillips ini tuh udah menjalankan 10 bulan waktunya di penjara kemudian dibebaskan. Dan Phillips ini tuh mengajukan petisi nih ke pengadilan sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 1992 dan kemudian di tahun 2002. Jadi dia tuh pengen atau minta izin nih ke pihak pengadilan buat ganti namanya. Dia mengklaim bahwa semua hal tentang kepergian anaknya itu, Zack, itu membuat dia tuh tidak bisa menjalani hidupnya dengan normal. Karena semua orang membicarakan dia, semua mata tertuju ke dia, dan dia merasa bahwa hidupnya nggak lagi normal setelah itu. Dan kalian harus tahu kalau Zack kehilangannya saat usianya baru 7 minggu. Buat kalian yang belum yakin bisa jadi ibu dan bapak ya, lebih baik kalian tuh berpikir berkali-kali deh untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan menghasilkan seorang bayi gitu ya. Atau kalian yang sudah menjadi suami istri tapi belum yakin kalau kalian tuh bisa jadi orang tua, mendingan kalian tunda dulu. Udah gak usah dengerin omongan orang-orang, tapi yakinin diri kalian dulu bahwa kalian udah siap jadi orang tua. Daripada kalian nanti bisa jadi Tanya dan Phillips ini, aduh amit-amit, jangan sampai ada lagi anak yang seperti Zack. So, itu tadi pembahasan tentang Zack. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe supaya kalian tahu cerita lainnya dari aku. Dan terakhir, dadah.